Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pangeran Antasari Suara Kreatif. Nah, ini untuk hari ini ada tamu spesial lagi, teman saya, guru spiritual juga saya, sama juga teman bekerja juga dulu. Ada Ustadz Abu Aska. Halo, gimana Pak Ustadz? Sehat Bang Ciko, baik-baik insyaallah, alhamdulillah. Ya, gimana untuk pekerjaan, usaha? Alhamdulillah bisnis lancar, nambah-nambah lah kayaknya ya. Nambah-nambah ya, banyak terus nih ya. Iya. Ini Pak Ustadz nih, saya dengar ada buka untuk travel umroh juga ya. Yes, travel umroh Elang Haramain namanya. Elang Haramain. Nah, ini teman-teman semua nanti kita kasih link ya nanti di bawah ya. Boleh dicek juga. Terus ada juga untuk mental health. Mental health tuh maksudnya? Mental health itu kelas membina mental ya sebenarnya. Iya. Karena sekarang mungkin banyak orang yang gagal memahami hidupnya, sehingga dengan mudah dia mengambil kesimpulan bahwa dia sedang hancur, dia sedang putus asa gitu ya. Padahal ujian itu pasti, menderita itu pilihan. Oh, menderita itu pilihan Pak Ustadz ya? Yes. Tapi ada yang mau milih menderita emang? Lebih memilih menderita daripada Oh gitu. ya. Oh, berarti mental health itu juga bagus lah ya. Jadi kalau Pak Ustadz ini untuk sebagai pembicara ya? sebagai pembicara, sebagai konsultan dan terapisnya insyaallah. Oh, terapisnya juga. Wah, ini teman-teman boleh nih. Kalau ada yang mau milih menderita boleh jumpai Pak Ustadz. Ya kan gitu ya maksudnya. Oke. Nah, terus ada usaha lain lagi selain Showroom mobil bekas. showroom? Mobil bekas. Waduh, wah, ini luar biasa ini ya showroom. Ini warisan ya waktu sama-sama Bang Ciko dulu. Oh, jangan dibuka, Bos. Ya, kita doakanlah mudah-mudahan segala urusan pekerjaan usahanya lancar terus. Ya. Nah, jadi gini, Pak Ustadz, ini kita mau bahas, kita bentar lagi deket nih ya Ramadan, bulan penuh berkah ya kan. Tapi kan sebelum kita mencapai bulan Ramadan lah atau kita lebaran ya, pastikan ada yang namanya puasa pasti. Nah, jadi kita teman-teman Pangeran Antasari Suara Kreatif pengen tahu juga ini tentang puasa ini. Jangan ada salah kaprah juga ini Pak Ustadz. Karena anak-anak Gen Z ini, anak-anak muda seperti sekarang ini kan banyak salah kaprah tentang puasa nih. Nah, jadi mungkin Pak Ustadz bisa memberikan ilmunya sedikit atau membagikan lah tentang puasa ini sebenarnya harus gimana. Baik. Iya kan Pak Ustadz ya kan. Jangan kita jadi salah ambil sikap nanti. Jadi nanti ke mental health juga nih jumpa Pak Ustadz ini jadian nih. Nah, kalau puasa Pak Ustadz, kalau puasa ini sebenarnya ini gimana sih pertama kalinya ini? Pasti kan kalau kita umat muslim, saudara kita umat muslim, pasti kan arahnya dari Nabi Muhammad yang pertama. Nah, kalau puasa itu gimana nih pertama kali? Oke. Jadi sebenarnya puasa ini sudah ada ya dari sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Oke. Orang-orang terdahulu baik itu Nasrani ataupun Yahudi sudah melakukan puasa. Bahkan sebelum Nabi SAW ada bangsa Quraisy itu selalu melakukan puasa juga. Nah, kalau dalam Islam sendiri Bang Jiko itu dari tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Tahun 2 Hijriah itu ditandai dari hijrahnya Nabi SAW. Maka tahun kedua Hijriah itulah turun perintahnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Untuk apa? Untuk takwa ternyata. Jadi sebenarnya semua ibadah yang diturunkan kepada umat muslim, orang-orang Islam, itu tujuannya adalah takwa. Takwa itu bahasa singkat kita adalah bahagia Bang Ciko. Jadi siapa yang mengerjakan puasa itu dengan sempurna, pasti dia bahagia. Tidak hanya saja dari sisi spiritual, tapi juga sisi kesehatan juga pasti. Iya, saya juga dengar banyak Pak Ustadz kalau puasa itu baik juga untuk kesehatan seperti itu ya. Tapi pada intinya takwa lah. Takwa ya. Takwa itu kategorinya atau bahasa yang bisa dipahami adalah takwa itu sama dengan bahagia. Oh, takwa itu sama dengan bahagia. Berarti seperti juga nabi-nabi terdahulu seperti itu. Karena ada banyak yang salah berpikir tentang takwa ini kita menurut. Takwa itu kan takwa kepada Tuhan. Dan contoh seperti itu Pak Ustadz, maaf kalau salah. Nah, sementara kalau pengertian dari Pak Ustadz sendiri, takwa itu adalah sesuatu kebahagiaan atau bahagia seperti itu ya. Secara bahasa takwa itu adalah patuh. Iya, benar. Melaksanakan semua perintahnya dan mengerjakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Benar. Itu secara bahasa. Tapi kalau efek dari kita patuh
maka kita akan bahagia. mencapai suatu kebahagiaan. Yes. Tapi kalau takwa terhadap yang baik-baik pastinya. Pastilah. Takwa itu kan identiknya sama ini Bang Jiko, sama keberpatuhan sama Tuhan dan kebaikan pastinya. Ya, makanya nanti kalau yang nggak takwa terhadap Tuhan, jumpai sama Pak Ustadz nanti mental health. Ustadz. Nah kalau untuk Pak Ustadz waktu puasa ini dalam berpuasa waktunya itu Kalau terkait dengan waktu berpuasa itu sudah ditetapkan dalam hukum agama Islam ya. Jadi mulai menahan diri itu, jadi rukun puasa itu dimulai dengan niat dan kemudian menahan diri dari mulai fajar sebelum waktu subuh, kemudian sampai dengan menjelang berbuka yaitu waktu maghrib. itu memang dari dulu udah seperti Ya sudah seperti itu. Jadi nggak bisa setengah hari. Kalau yang setengah hari itu biasanya anak-anak begitu. teman saya banyak yang setengah hari gitu. Saya sudah minta maaf kok katanya begitu, setengah hari aja nggak apa-apa gitu. Kalau bahasanya tempus ya. Benar-benar. Nah kalau waktu berpuasa memang tidak ada berubah lah dari zaman kita. Dan itu sudah ketentuan. Memang sudah ada ketentuan ya. Dari mulai terbenam matahari atau mohon maaf, fajar sampai dengan terbenam matahari. Nah jadi kalau cerita kita dulu lah yang Pak Ustadz tahu nih, kalau mereka zaman dulu kan nggak sih sekarang nih Pak Ustadz harus buka dengan yang manis-manis, contohnya banyak sirup atau es cendol atau apa begitu. Kalau zaman dulu kira-kira gimana kalau daerah-daerah di daerah Madinah atau tempat Tetap Nabi di rumah ya Mas Jiko, yang jadi jadi pembuka awal tuh yang manis-manis. Maksud Nabi itu ya apa yang manis lah, boleh kurma, boleh teh manis ya. Jadi sunnahnya itu memakan kurma beberapa butir. Iya, tapi tetap pasti ada arti di balik memakan yang manis itu kan. Mungkin bisa jadi energi kan atau gimana ya. Kita bisa lihat nanti atau kita bisa searching aja lah ya, maksudnya terkait dengan kenapa Nabi menyebutkan yang manis, pasti itu akan keluar. Sekarang kan ChatGPT gampang jawabnya. Nah, itu bahaya kalau kita pakai sekarang, terlalu gampang nanti Pak Ustadz ya kan ChatGPT. Kan ada dalil-dalil juga yang harus kita perhatikan. Benar. Gitu kira-kira nanti kok. Nah, jadi kalau waktu puasa, kalau untuk makan tetap memang Nabi kita yang terdahulu menyarankan membuka dengan yang manis. Bisa jadi untuk kesehatan ya. Yes, pasti itu pasti. Pasti untuk kesehatan. Karena kan satu hari untuk perut kosong, kalau makannya agak berat-berat susah kan begitu. Nah kalau untuk kebermanfaatan puasa sendiri gimana tuh Pak Ustadz? Kalau kebermanfaatan puasa atau hikmah puasa ya, kebermanfaatan sudah pasti dari sisi kesehatan. Orang yang mau operasinya disuruh puasa. Oh iya, benar juga ya. Harus puasa satu hari sebelum ya. Benar-benar. Mungkin hikmah ya. Apa yang diajarkan Ramadan sebenarnya sama kita? Kita boleh perhatikan pertama ya, diatur waktu. Di mana kita menahan, nggak boleh makan lagi itu di waktu fajar. Kemudian disuruh buka, nggak boleh terlambat Bang Jiko. Jadi buka puasa pun begitu azan nggak boleh dia langsung supaya nambah pahala udahlah jam 7 aja aku makan, nggak boleh. Oh ditambah waktunya seperti itu. Nggak boleh. Ya nggak boleh. Jadi dia harus menyegerakan berbuka puasa. Artinya ketika ada ketentuan di mana boleh makan dan di mana tidak boleh makan lagi, itu mengajarkan puasa ini mengajarkan sama kita untuk disiplin. Berarti memang banyak juga sih sebenarnya yang diajarkan dari disiplin juga salah satunya ya Pak. Disiplin Ramadan ataupun bulan puasa itu atau puasanya itu mengajarkan kita untuk bisa lebih disiplin. Kalau kita boleh mengambil pelajaran dari situ, orang-orang yang disiplin pasti identik dengan orang-orang yang berhasil, benar tidak? Benar, 100% udah worth it itu memang bekerja. Kalau orang yang ini puasa ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih patuh disiplinnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian ada lagi apa? Lagi yang diajarkan Ramadan, respect Bang Jiko. Ya. Respect, benar tidak? Benar. Kita begitu ada orang untuk apa kita puasa? Kita mau ngerasain bagaimana orang yang nggak punya uang itu, yang nggak bisa makan 3 kali sehari, kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Berarti empati, hadir rasa empati ya gitu ya. Empati. Ya benar. Kemudian respect itu diajarkan di hikmah dari Ramadan ini atau puasa Ramadan. Dan juga mengajarkan teman-teman agama lain juga mengajarkan respect begitu. Ya kan begitu. Contoh teman saya juga ada yang muslim saudara kita. Ya kita menghargai dia juga, jangan kita makan depan dia, minum depan dia. Walaupun kita boleh sebenarnya, tapi kan kita yang tadi Pak Ustadz bilang lagi balik ke menghargai mereka yang sedang berpuasa itu gimana caranya. Kan sampai stasiun televisi pun waktu puasa zaman dulu ya, saya nggak tahu sekarang. Televisi zaman dulu itu waktu umur saya masih kecil, zaman puasa mereka tidak pernah menampilkan iklan sil kurnia,
Mau cakap ya untuk sirup-sirup yang lain, untuk makan-makan yang lain, seperti itu. Nah kalau sekarang saya nggak tahu juga Ustaz, kan begitu, ada TV ya di rumah ya. Ada TV, cuman jarang hidup. Iya. Nah itu, berarti yang pertama mengajarkan disiplin, kemudian empati, Dan kemudian respect gitu ya. respect. Kalau ada yang lain pasti masih banyak. Pasti masih banyak karena memang itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa semua ibadah yang diturunkan Allah ini untuk orang-orang menjadi bahagia. Nah, kenapa banyak orang yang tidak bahagia? Karena dia nggak jalanin apa maunya Tuhan. Nah, benar. Iya kan. Dia selalu pakai akal, Bang Jiko. Maka bahasa saya tuh gini, pikiranmu adalah takdirmu. Oh gitu ya. Nah, bagaimana menciptakan pikiran yang positif? Salah satunya dengan jalan puasa. Untuk jujur kan? Ya, siapa yang tahu kita puasa atau tidak? Cuman kita dengan Tuhan. Benar. Selebihnya ada yang tahu kalau kita makan di belakang di kamar mandi. Kan ya, Tuhan yang tahu. Semakin Tuhan yang tahu ya. Maka di sini melatih kejujuran dan sebenarnya cocok untuk anak-anak Gen Z ini. Oh iya gitu. Iya, untuk melatih karena yang dibutuhkan adalah kejujuran dalam nanti mereka bekerja, berusaha, bisnis dan lain sebagainya. Jujur ini bisa dilatih di bulan puasa ini di di bulan Ramadan ini. Karena seiring berjalannya nanti puasa begitu kan, orang kan berpikir begini, Pak Ustaz, Gen Z anak-anak sekarang belum puasa tuh nggak boleh berbohong. Itu kan mengajarkan juga berarti, ya kan, nanti nggak boleh cakap-cakap yang tidak baik. Nah itu salah satu juga manfaat kita bilang ya dalam berpuasa, menjauhkan kita dari segala dosa-dosa baru. Walaupun dosa kita memang udah ada dari dulu kan begitu kan. Apakah juga ini juga jadi pertanyaan Pak Ustaz? Kita kan setiap tahun ada menjalankan puasa. Apakah di situ juga ada untuk mengurangi dosa? Ya pasti ya, pengampunan itu pasti ada. Ketika kebaikan kita lakukan, pasti itu akan menghapus kesalahan. Tapi ada satu hal yang pengen saya sampaikan di saat keterlibatan Antasari lah mungkin ya. Yayasan ini luar biasa. Luar biasa dari Pak Ustaz. Untuk bisa membantu negeri ini menghasilkan generasi-generasi terbaik. Mungkin Antasari bisa memantau bagaimana proses ibadah puasanya anak-anak. Iya. Karena Gen Z ini seperti generasi strawberry. Ini generasi apa lagi nih Ustaz? Kok nih saya baru dengar Generasi strawberry itu indah di luar, lembek di dalam. Ya, itu kan kalau nggak masuk kulkas. Lembek di dalam. Jadi keterlibatan sekolah ini penting sebenarnya untuk memantau bagaimana kondisi berpuasa anak-anak, sehingga mereka bisa disiplin, sehingga mereka bisa respect, lebih berempati, simpati dan lain sebagainya. Positif itu akan muncul setelah, kalau di Muslim itu disebutkan bahwa Ramadan, bulan puasa itu adalah bulan latihan. Nah prakteknya itu nanti di 11 bulan ke depan. Oh begitu. Oh iya benar. Jadi ini bulan latihan. Jadi campnya tuh di sini di Ramadan. Justru setelah habis puasa tanggal atau bulan puasa itu di situ beropak. Di situlah mulai prakteknya. Oh iya begitu seharusnya ya. Harusnya begitu. Iya benar. Nah, maka kalimat di ujung ayat Al-Baqarah itu yang perintah tentang tentang puasa, la'allakum tattaqun. Takwa, orang yang takwa. Jadi ujungnya kalau dia melakukan puasa Ramadan ini dengan sempurna, baik secara batin dan amalan-amalan fisiknya, maka dia akan jadi orang yang bahagia. Itu tujuan dari inti terdalamnya sepertinya itu. Nah ini dengar juga teman-teman yang sedang mendengarkan ya, inti dari puasa itu sebenarnya nggak ya? Banyak manfaat puasa tapi intinya satu, mencapai suatu kebahagiaan. Yes, kebahagiaan dunia wal akhirah. Jadi mau cerita tentang bisnis lancar, cerita tentang puasa, cerita tentang ibadah, sholat dan lain sebagainya. Mau karir sukses juga cerita tentang ibadah. Maka kalau saya boleh saran, jangan pisahkan antara agama dengan dunia. Nah itu juga pembahasan menarik nih Pak Ustadz. Ini banyak kita nggak tahu ya, teman-teman di luar sana banyak memisahkan itu. Iya. Nah saya lebih mikir duniawi aja. Ada yang berpikir saya mikir duniawi aja, atau saya berpikir hanya saya harus takwa sama Tuhan. Saya berpikiran tuh di akhirat saya biar bagus seperti itu. Nah itu gimana juga? Ini ada analogi gini Bang Jiko. Misalnya ini sumber cahaya ya, lampu. Benar. Lampu. Iya. Nah dunia ini kan sifatnya kalau dikejar dia nggak akan dapat. Nggak akan dapat. Iya. Tapi kalau kita berbalik, misalnya nih, saya ingin mengejar bayangan saya dari belakang saya. Ini ada sumber cahaya, oke? Iya.
kemudian saya lari ke depan mengejar bayangan itu, dapat nggak kira-kira? Tidak. Nah, bagaimana caranya supaya bayangan itu mengejar saya? Gimana caranya Pak Ustadz? Maka saya harus berbalik arah ke arah sumber cahaya itu. Oh, karena bayangan itu Pasti bayangan akan mengejar kita. mengejar kita lagi ya. Gitu juga, bro. Iya, Dunia ini akan mengejar kita dan saya sudah buktikan. benar. Ketika kita fokus dengan agama, ketika kita fokus dengan Tuhan dan kebaikan-kebaikan, maka dunia itu ngejar. Maka travel ada, showroom ada. Wah, alhamdulillah kali ya Pak Ustadz ya. Iya, berarti saran teman-teman kalau ini ada analogi ya berarti ya Pak Ustadz. Analogi itu ya kalau kita jangan terlalu mengejar dunia kali, seperti itu pada intinya. Walaupun kita hidup di dunia harus ada sifat duniawi sedikit kan seperti, tapi jangan pernah tinggalkan cahaya. Jangan dipisahkan. Iya, seperti itu ya. Analogi itu cukup bagus itu. Pak Ustadz, saya luar biasa sih baru dengar seperti ini ya. Fisika juga masuk berarti ke situ ya Pak Ustadz. Jadi agama ini membahas semuanya. Semuanya. Di Islam itu bagaimana biologi, bagaimana fisika, kimia itu semua dibahas Oh begitu. di dalam Quran. Oh, luar biasa. Berarti ya teman-teman semua ya. Ini suatu pelajaran juga buat kita atau saudara-saudara kita yang beragama lain. Memang pada intinya sih agama itu semua mengajarkan pasti yang baik-baik, kebaikan. Kebaikan semuanya, rasa empati, respect seperti tadi ya kan. Salah satunya berpuasa tadi intinya adalah mencapai suatu kebahagiaan dengan menjalankan segala perintahnya. Yes. Seperti itu ya Pak Ustadz. Mantap. Nah, kita lanjut lagi nih Pak Ustadz. Oke. Kalau larangan-larangan dalam puasa kan banyak. Banyak. Pastinya kok larangan itu yang nggak baik itu jangan dilakukan. Seperti nah ini kan generasi Gen Z tadi nih yang kita belum Pak Ustadz. Ya kan? Nah, dalam menjalankan puasa ada yang setengah hari. Contoh yang kedua itu pura-pura ke belakang, gosok gigi. Iya. Nah, kumur-kumur ataupun mandi. Nah, itu gimana hukumnya dalam Islam itu gimana? Ya kalau untuk larangan puasa atau yang membatalkan puasa itu udah pasti ya, makan minum itu membatalkan puasa. Yang nggak sengaja ini katanya Pak Ustadz. Nah, yang nggak sengaja ini kategori siapa nih yang sekarang yang bicara? Kalau kata-kata Gen Z, ini kadang-kadang gue pura-pura lupa ya. Iya, itu kadang-kadang. Nah itu nggak boleh. Jadi yang boleh itu memang yang benar-benar lupa sampai dia tersadar, dan kalaupun masih ada sisa itu dia langsung keluarkan, bukan dia telan gitu ya. Oh gitu. Wah. Sedikit pun jangan boleh ada yang telat. Iya, kalau dia udah sadar maka itu harus dibuang. Jangan al tanggung. Nah itu udah batal. Gitu ya. Oh benar ya. Tapi apakah ada yang benar-benar lupa? Contoh adalah seperti apa? Saya pernah lupa ya. Tapi kan yang tahu Ustadz mah Tuhan aja. Kita kan nggak tahu. Ini Ustaz memang waktu kita disajikan minuman teh botol gitu ya. Begitu ya. Pada saat itu kita berkunjung ke tempat yang bukan Islam, Muslim. Iya. Nah disajikan, nah karena itu terik deh. Nah, setelah minum setengah botol itu baru sadar berpuasa. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Udah sampai telan Pak Ustadz. Udah sempat telat. Itu gimana jadinya? Kalau itu tetap sah, boleh dilanjutkan terus puasanya kalau memang benar-benar, yang perlu digarisbawahi ya, benar-benar tidak tahu. Tapi kalau udah yang kan kita sadar tuh sisanya kan ada di mulut. Itu harus dibuang. Itu harus dibuang. Kadang kita juga bingung nih Pak Ustadz. Kayak Pak Ustadz sendiri aja pun bisa lupa. Ya begitu sih ya bro. Ya sama juga dengan Gen Z seperti kami bro, kan begitu. Makanya saya bilang kalau Pak Ustadz bilang ada yang lupa, hanya dia yang tahu, Tuhan yang tahu dilupa atau tidak, seperti itu. Nah contoh kayak ada juga pas mandi, dia memang ada niat, aku memang benar-benar mau puasa 30 hari full, kita bilang ada kurangnya kan begitu. Mandi itu kan kadang mau ada air ketelan. Nah itu kita sendiri Mengatur ya. yang mengaturnya. Kita itulah tadi melatih kejujuran itu di situ. Ada yang masuk atau enggak, kita telan dengan sengaja atau enggak. Kalau kesedak tidak sengaja, kategori tidak sengaja ya nggak apa-apa. Iya lagi kan nggak mungkin Pak Ustadz kalau mandi itu nggak kan nggak mungkin ya. Masih mandi gitu nggak. Ada yang sengaja ada. Gitu ya. Ada yang sengaja juga ya. Nah makanya yang seperti itu kan juga teman-teman harus tahu juga seperti itu. Ada yang nggak sengaja ataupun karena keadaan bisa nggak. Panas sekali gitu ya. Satu panas atau maaf cakap ya teman-teman kita yang sangat-sangat kita bilang miskin kali begitu ya Pak, yang kurang mampu kita bilang begitu kan. Sepertinya kan mereka tuh udah berpuasa kayaknya bukan hanya 30 hari kan begitu, harus sampai setahun mungkin jarang makan seperti itu. Apakah berpuasa ini harus tetap dijalankan sama mereka juga? Walaupun memang seminggu sebelum memang udah nggak makan seperti itu. Mohon maaf nih Pak Ustadz. Tapi kalau untuk orang yang zaman sekarang ya, yang betul-betul nggak makan 3 hari itu jarang lah.
Jarang ya. Jarang sekali. Ya, karena kita juga boleh lihat orang-orang gelandangan yang gepeng-gepeng itu pasti mereka makan. Nah, yang jadi soalan adalah tadi Bang Jiko, kewajiban ini untuk semua orang yang mengaku dirinya muslim. Ya. Tidak ada tawar-menawar. Tidak sama kayak zakat. Oh. Kalau zakat, kalau dia nggak mampu berarti dia yang dizakati. Kalau kewajiban berpuasa, nah itu. Nah, boleh orang tidak berpuasa tuh ada beberapa orang. Pertama, orang yang sedang dalam keadaan safar atau dalam perjalanan, dia boleh batalkan puasanya, atau dalam keadaan sakit. Ya. Nah, itu boleh diganti di hari lain. Puasanya, puasa Ramadannya. Oh, berarti dalam keadaan tuh contoh sakit, tadi lupa, benar-benar lupa, ataupun yang kayak tadi Pak Ustadz bilang ya, Kalau itu tidak membatalkan puasa. tidak membatalkan. Nah, tapi kalau dia memang dalam kondisi safar atau dalam perjalanan jauh ya, misalnya dia pergi ke Saudi atau pergi ke yang jaraknya itu jauh, nah dia boleh membatalkan puasanya dan diganti di hari yang lainnya. Ini berdasarkan Al-Baqarah itu ayat itu. Memang udah ada dasar Ya, dan satu lagi orang yang siapa yang boleh nggak puasa Ramadan dalam keadaan sakit. sakit. Termaksud ibu menyusui atau ibu hamil. Ya, ada juga saya dengar kalau dari perempuan juga ya ke dalam ya, dan ada juga yang membatalkannya atau membatalkan. Contoh dia udah berjalan setengah hari lebih, tahu-tahu mau cakap ada halangan Itu batal dan diganti ke hari yang lain. dan diganti ke hari yang lain. Pokoknya yang boleh itu nggak puasa kalau dia dalam perjalanan, sakit, ibu menyusui, ibu hamil, atau halangan bagi perempuan. Selain itu nggak boleh, kan laki-laki nggak ada halangan. Iya, itu kadang Gen Z ini kan kadang mau yang seperti itu kan ya. Hidung yang berdarah nggak apa-apa. Nah, kalau yang terakhir nih Pak Ustadz, yang untuk puasa ya kita bilangnya. Jadi saya dengar dari teman-teman saya kan Kristen kan begitu ya, Pak Ustadz juga tahu. Teman-teman yang lain bisa digantikan ke puasa bulan depan kalau yang bolong sekarang. Apa memang ada juga ya? Ya, itu berdasarkan dalilnya begitu Bang. Ada ya. Jadi kalau misalnya tadi ya kategori orang sakit, dia bisa mengganti di hari yang lain, atau dalam keadaan perjalanan safar dia mengganti di hari yang lain. Nah, ada juga fidyah. Fidyah itu untuk orang yang sudah uzur gitu ya. Fidyah itu memberi makan orang miskin. Oh gitu. Senilai jumlah makanan yang dia makan. Ya, kategori kalau sekarang orang sekali makan mungkin 15.000 atau 20.000, maka itu dikalikan dengan berapa hari dia tinggal puasa. Oh begitu ya. Jadi bisa digantikan dengan yang lain. Tapi memang sayanglah banyak orang yang akhirnya menyempurnakan Ramadannya walaupun kadang-kadang dia masih sakit sedikit. Kalau jempol yang sakit kan nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Tapi hanya satu jempol ya. Kalau 4 jempol kan lumayan juga sakit. Sama ini lah Pak Ustadz. Saya benar-benar terakhir nih sebelum kita tutup. Oke. Dosa tidak kalau tidak menjalankan puasa? Saya kurang paham. Itu panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Iya. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Oke? Jadi itu panggilan untuk orang-orang yang beriman. Iya. Nah, analoginya gini, kalau kita dipanggil sama orang tua kita dan kita nggak datang, kira-kira berdosa nggak? Kalau saya pasti mikirnya berdosa gitu ya. Karena ada juga yang nggak dipanggil orang tua. Nggak bang. Sebuah kesalahan ketika ada orang muslim yang sudah baligh, sudah menanggung dosa sendiri, Iya. dan dia tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan, dia berdosa. Dengar tuh teman-teman semua. Itu panggilan, bawakan ke diri kalian. Seperti itu ya. Kalau orang tua kalian manggil, kalian nggak mau, berarti dosa. Sama dengan halnya berpuasa. Kalau kalian tidak berpuasa, berdosa. Ya. Ingat aja bahwa ibadah yang diturunkan itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita. Untuk umat manusia. Yes. Seperti mau muslim ataupun tidak ya. Saudara-saudara yang lain seperti itu. Nah, pesan dan kesan Pak Ustadz, coba untuk Gen Z ini yang paling sering bermasalah pada puasa, dengar nih kata Pak Ustadz. Boleh ke kamera sini Pak Ustadz. Oke, baik. Untuk seluruh umat muslim ya yang akan menjalankan ibadah puasa Ramadan, keinginan-keinginan kita untuk bahagia itu dari mana memulainya? Pasti dari diri kita sendiri. Saya ingin mengutip sebuah tulisan dari Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya. Dia menyebutkan begini: jangan menuntut Tuhan karena doamu terlambat dikabulkan, tapi tuntutlah dirimu karena terlambat melaksanakan kewajiban. Mungkin itu Jika. Wah, mantap, luar biasa nih. Saya agak kena juga jadi ya seperti itu. Tapi nggak logis ya. Jangan. Nah, jadi terima kasih banyak Pak Ustadz untuk apa ya kita bilang ya,
berbagi pengalaman atau pengajaran dari umat muslim kepada kita juga Nasrani, kan semua nonton nasional Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak untuk waktu semua. Mudah-mudahan apa yang Pak Ustadz sampaikan bisa bermakna bagi kami, khususnya untuk muslim. Dan saya mendoakan juga segala usaha-usaha Pak Ustadz dilancarkan dan diberkati untuk keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi terima kasih buat teman-teman semua. Ini kesan dan pesan yang disampaikan oleh Pak Ustadz Abu Askan ini bukan lumayan lagi, luar biasa. Mungkin teman-teman bisa menjalankan itu semua. Jadi sampai sini dulu perjumpaan kita. Untuk kedepannya nanti teman-teman bisa menjalankan yang baik-baik kalau kata Pak Ustadz. Jadi itu saja. Selamat jumpa kembali di Pangeran Antasari Suara Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa.